Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه إيمانا واحتسابا لله تعالى. Yang saya muliakan para alamil ulama, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muharramah Al-Ustadz Ahmad Muhajir MA, dan juga Kiai Haji Syahrillah Asfari, dan juga Kiai Haji Fashani Hatta, dan juga Al-Ustadz Yusri bin Haji Qasim SPDI, dan para alim ulama yang lain. Mudah-mudahan para tuan guru kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir batin, diijabah doanya, dimudahkan perjuangannya, terus bermanfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ketua RW 03 Bapak Haji Nasruddin, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terus bermanfaat buat rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita untuk mensyukuri hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan patut diagungkan oleh semua umat muslim sedunia, karena hari tersebut adalah hari sumber daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bersyukur atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar di Banten di Indonesia, yang namanya sampai terkenal ke Arab, ke dunia, padahal belum ada media masa itu. Syekh Nawawi mengatakan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadayh." Seperti itu bunyi hadis qudsinya. Allah berfirman, "Abdi, hamba aku," kata Allah, "lam tashkurni," belum termasuk menjadi orang yang bersyukur kepada saya. Hamba saya belum betul-betul bersyukur kepada saya. Sedangkan manusia itu pilihannya dua, kalau enggak syukur kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dua nih, manusia bersyukur apa ingkar, kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan Allah berfirman, orang bersyukur kepada saya belum nyampe syukurnya kepada saya. Abdi lam tashkurni, belum menjadi hamba yang bersyukur kepada saya. Idza lam tashkur, selama dia belum berterima kasih,
belum bersyukur. Man terhadap orang, ajraitun ni'mah, yang nikmat aku alirkan ala yadeh, melalui tangan orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam alwasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau enggak ada salawat, kalau buat umat Rasulullah SAW ini enggak ada salawat, kita udah tekor, Bu, amalan kita udah tekor. Rasulullah SAW berkata kepada Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, tarkul ghibah ahabbu ilaika min alf raq'ah tatawwu. Ya Rasul SAW, mana engkau lebih senang? Kata Anas bin Malik, mana yang lebih engkau senang? Saya sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat banyak apa sedikit? Banyak kan ya? Mana yang lebih engkau senang wahai Rasul? Saya sholat 1000 rakaat, kata Anas bin Malik. Tapi habis sholat 1000 rakaat saya gibah, ngomongin orang. Atau saya tidak sholat 1000 rakaat tapi saya tidak ngomongin orang. Mana yang lebih istimewa ya Rasulullah SAW? Qala ya Anas, kata Rasulullah SAW, wahai Anas, tarkul ghibah, meninggalkan ghibah, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min asyarati alafi rak'atin tatawwa'an, daripada ente salat sunnah 10.000 rakaat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ente salat 10.000 rakaat habis itu ente gibah, lebih baik kagak salat tapi kagak gibah. Mafhum mukhalafahnya adalah ghibah satu kali itu menghapus pahala ibadah salat sunnah 10.000 rakaat, Bu. Kita ngomongin orang sekali itu ibadah yang dihapus pahalanya 10.000 rakaat. Kira-kira tekor apa tekor? Tekor, Bu. Habis. Pahala kita habis. Sedangkan nanti, Bu, ya, di yaumil qiyamah tuh, di hari kiamat, orang kalau sampai di mauqif, kalau sampai di padang mahsyar, setiap kenapa mauqif itu, mahsyar itu prosesnya sampai ya, puluhan ribu tahun. Kalau di dunia kan sampai mungkin miliaran tahun begitu. Kenapa demikian? Karena setiap satu orang di padang mahsyar prosesnya lama. Idza kana yaumul qiyamah fatuqaful insanu fil mauqif. Ya, tuqamu wa tunsabu wa turfa'u kullu wahidin minhum baina ru'usi ahli al-mauqif. Setiap manusia itu nanti di padang mahsyar, kalau kita enggak ngikut rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, itu akan diberdirikan dan diangkat sama malaikat di atas kepala para makhluk satu persatu dan disuruh membaca sejarah hidupnya mulai akil balik sampai wafat. Baca, kita mulai akil balik, cerita hidup kita baca, Bu. Saya pernah ngomongin fulan jam segini, ngomongin fulan, semua kita harus baca di situ. Kalau kita belum dapat maafnya, sampai ketika selesai itu dibaca, hatif yaqul ya ahlal mauqif hadha huwa fulan bin fulan, faman kana lahu alaihi haqqun fakhudhu haqqakum. Hei para manusia, inilah orangnya yang bernama fulan bin fulan, yang barusan sejarah hidupnya baru kalian dengar. Maka barang siapa dari kalian yang mempunyai hak atas orang ini, ambil hak kalian. Fayatuhun nasu afwajan. Maksudnya ambil hak apa? Kalau dia pernah dalam sejarah hidup tadi itu bikin salah sama kamu, pernah memfitnah, pernah marah-marah, pernah cemberut, pernah gibah, ambil hak kalian. Maka itu orang berbondong-bondong mendemo orang tersebut. Di demo kita, semua yang pernah kita gibahin akan nuntut.
Orang tersebut akhirnya bertanya, ya ilahi gad faniyatid dunya fabima ukafi'uhum. Ya Allah, dunia sudah fana, dunia sudah tidak ada, mau saya bayar pakai apa mereka? Saya enggak punya apa-apa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudhu min hasanatihi. Wahai malaikat, ambil dari pahala ini orang. Qasim ila gadri ansibaihim. Bagikan menurut kadar dosa ini orang kepada mereka. Hatta taqulul mar'ah. Hatta taqulul mar'ah. Di hari tersebut, jangan lagi tetangga, jangan lagi orang lain, bahkan anak perempuan mengatakan, hadaka abi. Oh, itu bapak saya. Anak perempuan akan nuntut. Saya tidak sholat subuh, tidak dimarahin. Saya belum tahu cara wudu, nggak diajar sama orang tua saya. Yang wajib mengajarkan anak itu orang tua. Kalau anak sholatnya belum benar, ibu nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Anak itu bisa menuntut, oh itu ibu saya. Hadaka abi, katanya Rasulullah SAW. Oh itu bapak saya. Saya keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak dimarahin. Mati. Bismillah, mati. Alhamdulillah, sudah hidup. Ini bukan cuman orang yang capek, Miki udah capek juga ya. Emang nggak enak Bu, ceramah belakangan itu nggak enak. Baru duduk udah dicemberutin orang banyak. Udah biasa dicemberutin tapi saya Bu. Lanjut apa nggak usah ya? Oh, lanjut, alhamdulillah. Bagikan kepada mereka menurut kadar kezaliman, sampai dibagikan habis pahala. Orang perempuan sampai nuntut kepada orang tuanya. Oh, saya foto saya bagikan, kata anak perempuan kita. Bapak saya nggak marah-marah, saya foto nggak pakai kerudung. Bu, kalau anak perempuannya foto nggak pakai kerudung, siapapun yang melihat dosa itu anaknya. Rambutnya aurat apa bukan? Aurat. Jadi awasi, anak kita itu diawasi. Kemudian akhirnya fa in kana sa'idan, kalau orang tersebut 4 bulan di kandungan ibunya tercatat anak yang sa'id, yang akan masuk surga, maka Allah bikin sifir, balance, habis amalnya. Amalnya habis, tapi pendemonya juga selesai, kebagian semuanya. Sampai kayak orang yang nggak punya amal, tapi nggak punya dosa. Jadi alasan masuk surga itu ibadah, kagak ada pahalanya. Alasan masuk neraka surga, kagak ada juga. Akhirnya Allah tambahkan di dalam mizan hasanatihi, di dalam timbangan kebaikannya, ya kebaikan mislu zarrah, sebesar atom ditambahin. Dengan itu dia masuk ke surganya Allah Subhanahu. Oleh karena itu, qu anfusakum wa ahlikum, lindungi anak diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu, Bu, pahala satu-satunya yang tidak bisa diambil oleh mereka adalah pahala salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pahala ibadah kita yang mencatat malaikat rakib. Malaikat rakib illa salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri bercerita di dalam kitab Misbahudz Dhalam fil Mustaghithina bi Khairil Anam fil Yaqdah wal Manam. Beliau bercerita waktu beliau haji. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri berangkat haji, ra'a syaban la yaqumu wa la yaq'ud illa wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak muda ketika haji itu mau tawaf, mau sa'i, setelah sholat, sebelum sholat, itu amalannya cuma salawat aja, nggak baca amalan yang lain. Akhirnya Imam Sufyan mengatakan, gal ya syab, hadza yaumu
Hada yaumu du'a, hada yaumu du'a, laisa yaumu salah faqat. Hada yaumu munajatin wa du'ain. Ya, katanya Imam Sofyan kepada anak muda ini, ya anak muda, hei syab, wahai anak muda, ini hari munajat. Hari di mana kita ini waktu haji banyak tempat-tempat mustajab. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Untuk banyak memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mendengar Anda membaca doa sekalipun. Anda ini terus salawat aja kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama ini anak muda, man anta, inti siapa? Gal ana Sofyan. Kata beliau, saya Sofyan As-Sauri. Akhirnya, khabirukah. Kalau yang nanya bukan ulama, saya enggak mau cerita katanya. Beliau bercerita, ini anak muda, inna li akhun kabir. Saya punya saudara laki-laki, kakak laki-laki. Suatu hari, ketika saya ada di dalam rumah bersama dengan kakak saya, berduaan dengan kakak saya, atahu mautah, datang wafatnya dia. Kakak saya meninggal di hadapan saya. Kakaknya meninggal di dalam rumah. Wal bait mazlum. Rumahnya waktu itu lampunya itu cuman lampu tempel yang kecil. Jadi agak remeng-remeng. Lampu remeng-remeng aja kelihatan iswadda wajhuh ba'da wafatih. Ketika anak punya abang meninggal, wajahnya itu menjadi hitam pekat. Wajahnya menjadi hitam. Ini termasuk tanda kalau ini wafatnya kurang bagus, amalnya kurang bagus. Ketika saya dalam keadaan sedih, dakhala alaina rajulun hasanus siyab jamilul wajah tayyibur raihah. Masuk ke ruangan kami seorang laki-laki. Bajunya bagus, wajahnya tampan bercahaya, baunya harum. Baunya harum. Akhirnya orang tersebut memegang kakak saya, mengusap wajah kakak saya hatta ibyaddat. Yang tadinya wajahnya gelap, hitam, menjadi putih dan bercahaya saat itu juga. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Akhirnya bertanya saya, kata anak muda tersebut, man anta yarhamukallah. Siapakah Anda, wahai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya pegang tangannya, kata anak muda itu. Gal, orang itu mengatakan, gal ana malak al-muwakkal bikat bi salatil ibadi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umirtu an af'al hakada. Kata itu malaikat, saya adalah malaikat. Kata itu orang, saya adalah malaikat yang khusus diperintahkan untuk mencatat salawatnya hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya cuma nyatat salawat. Kalau malaikat rakib atid itu nyatat amal baik banyak. Semua ibadah malaikat rakib nyatat. Tapi kalau salawat, ini yang nyatat al-malak al-muwakkal bikatbi salatil ibad ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salawat yang nyatat ini dan catatan dia tidak bisa diganggu gugat. Kanzon la yafna. Kanzon la yafna. Salawat itu tabungan yang kagak bisa ditebok sama orang lain. Enggak bisa ditebok sama orang lain. Salawat kepada Nabi Muhammad. Dan saya dapat perintah untuk selalu menolong orang-orang yang wafat, tapi dalam hidupnya dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya, buat kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwah fillah, di dalam kitab Manahijul Imdad disebutkan majelis-majelis seperti ini. Qala ba'du sahabah, berkata sebagian sahabat dari Imam Abu Ja'far. Dari Imam Abu Ja'far mengatakan an ba'di sahabah, dari sebagian sahabat mengatakan majlisun au maudhi'un yuzkaru fihi isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam au yusalla alaih. Setiap tempat yang di tempat tersebut diagungkan, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhruju minhu raihatan tayyibatan takhtariku sab'as samawat hatta tantahi ilal arash. Maka dari majelis tersebut lahir, keluar aroma yang wangi, lahir dari majelis seperti ini.
Majelis maulid seperti ini lahir aroma yang wangi, yang bau wanginya itu sampai tembus ke langit ketujuh, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan wala yajid tilka raihah malakun illa wa yastaghfir li ahli al-majlis. Dan semua malaikat yang dapat mencium daripada bau harum itu, mereka semuanya beristighfar, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan buat siapapun orang yang duduk di majelis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajid tilka raihah kullu man khalaqahu Allah fil ardi. Begitu juga dapat mencium bau harum itu semua makhluk yang diciptakan Allah di bumi ini. Jadi para binatang illal ins wal jan, kecuali manusia dan jin. Kita manusia dan jin terhijab dari bau harumnya majelis salawatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu harumnya majelis salawat? Karena di dalamnya hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk hidup di muka bumi, hewan-hewan bersyukur terhadap majelis maulid seperti ini. Berterima kasih mereka. Karena bau harum tersebut bikin orang lupa akan duniawi. Di sini disebutkan illal insu wal jan. Yang kagak bisa nyium di bumi ini cuman manusia dan jin. Li'annahum, kenapa? Li'annahum law wajadu rihaha. Karena kalau manusia dan jin bisa mencium bau harum majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lashtaghalu biladzatiha an ma'isyatihim. Niscaya mereka akan menyibukkan diri untuk mengambil kelezatan majelis tersebut, meninggalkan kehidupan duniawi mereka. Jadi rasanya itu, rasa harumnya bikin kita lupa sama lapar, bikin lupa sama sumpah, bikin lupa sama ngantuk, lupa sama capek, lupa sama semuanya, saking nikmatnya aromanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita kagak mencium aromanya, akan tetapi ditakdirkan kita bisa dipilih sama Rasulullah duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu orangnya biasa-biasa aja, begitu mulianya. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Fathul Bari, di zaman Rasulullah SAW suatu hari Rasulullah pernah lagi pengajian begini. Rasulullah SAW zakara ashabahu ay khawafahum. Suatu hari Rasulullah lagi mengaji, lagi pengajian, memberikan takhwif kepada sahabat. Takhwif itu kalau kata bahasa Jawanya pemeden-meden begitu. Ditakut-takutin begitu. Kalau ditakut-takutin berarti Rasul menerangkan tentang adab neraka, tentang adab Allah. Dijelaskan tentang adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta khafu. Sampai sahabat pada ketakutan. Sahabat pada takut. Ketika sahabat pada takut, Rasulullah ba'dama insarafan Nabi SAW. Setelah Rasulullah bubar dari majelisnya, jama'a Abu Bakar ashabahu. Sayyidina Abu Bakar bilang, jangan bubar dulu, kita rapat. Kata Sayyidina Abu Bakar, kita rapat. Ini Rasulullah la yantiqanil hawa. Rasulullah tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsu. Ini datang dari Allah. Kalau Rasul menggambarkan tentang adab kubur, tentang adab neraka, berarti mungkin di antara kita masih ada yang berpotensi masuk neraka. Ayo kita bertaubat kepada Allah, kata Sayyidina Abu Bakar. Sampai pada ketakutanmu. Akhirnya akaru, mereka ikrar. Apa ikrar mereka? Mereka ikrar kalau mereka mau meningkatkan ibadahnya. Seperti apa meningkatkan ibadah? Mereka mengatakan, ayo mulai sekarang kita sholat tahajud semalaman. Mulai maghrib, jangan kita putus ibadah sampai subuh. Paginya kita puasa. Terus kita a'tazil nisa'ana, na'tazil nisa'ana, kita nggak usah kumpul bareng sama istri sampai begitu. Mereka nyangka kumpul sama istri bukan ibadah, salah paham para sahabat. Wa fa'alu ma'aqarru, mereka kerjakan apa yang menjadi kesepakatan. Malam dari maghrib, salat maghrib berjamaah, wirid, salat isya berjamaah, terus ibadah sampai subuh. Besoknya puasa.
Sahabat melaksanakan itu sampai berbulan-bulan. Ketika berbulan-bulan sahabat melakukan itu, mereka capek juga. Lelah juga. Udah kagak ketemu muhajir. Sampai tahajud, pisah ranjang sama istri berbulan-bulan. Pas udah dijalankan berbulan-bulan, mereka ketemu lagi rapat, mau sampai kapan ini kita begini katanya. Hidup jadi malaikat, kok kayaknya capek juga. Ya udah, sekarang begini aja dah. Kok belum ada kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang yang kita kerjakan begitu. Sekarang kita pergi ke rumah Ummahatil Mukminin. Kita pergi ke rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Alaihinnasalam. Kita tanyakan Rasulullah ibadahnya kalau di rumah seperti apa. Akhirnya An Anas bin Malik gal, Ja'a salasatu rahtin ila buyut azwajin Nabi SAW. Datang 3 rahat. Rahat itu kelompok orang antara 1 sampai 10 orang. Kalau nafar 1 sampai 9 orang. Berarti kalau rahtun itu 10 orang. Salah satu rahtin 30 orang dibagi 3. Berangkat ke rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. 30 orang dibagi 3, 10. Buat ngapain? Sensus. Buat sensus. Jadi dulu juga ada sensus. Cuman bedanya sensusnya sensus ibadah. Kalau sekarang kan sensus penduduk ya. Sensus ekonomi begitu ya. Tapi kalau diadakan sensus ibadah kayaknya bagus juga. Betul gak? Jadi umpamanya Pak RW ya, itu memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang sholatnya rajin ke masjid begitu. Kira-kira bagus apa enggak? Makmur apa kagak? Sekedar usulan Pak RW, mungkin ada Pak RW-nya. Barangkali aja kepake gitu. Ini kan memanfaatkan jabatannya untuk syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya ditanyalah, maka yaf'alu Rasulullah SAW fi darihi fi sirrihi. Pada nanya Rasulullah kalau di rumah itu ibadahnya bagaimana? Kata Ummahatil Mukminin alaihinnasalam, kata istri-istri Nabi Muhammad SAW alaihinnasalam, gal yaf'al kama yaf'al rijalukum. Rasulullah pekerjaannya sama kayak ente kalau di rumah pada. Rasulullah SAW kadang-kadang bebenah rumah, kadang-kadang Rasul jahit baju. Itu tukang jahit tuh kalau ngikutin niat, ngikutin sunnah dapat pahala. Kadang jahit sendal, tukang sol sepatu itu dapat pahala kalau niatnya ditambah. Rasulullah kadang-kadang ya, kalau ada yang mau dibeli, Rasulullah yang berangkat. Kalau nggak ada gulam yang disuruh, yang pergi ke warung, Nabi Muhammad yang pergi ke pasar, Rasulullah SAW. Meskipun beliau nggak demen namanya pasar, tapi nggak boleh istrinya ke pasar. Akhirnya kata sahabat, yang kami maksud ibadahnya. Kalau di rumah Rasulullah ibadahnya bagaimana? Akhirnya kata Ummahatil Mukminin alaihissalam, gal Rasulullah ibadah. Kalau malam beliau tahajud istiqamah. Rasulullah tahajud nggak putus. Karena salat witir itu wajib buat Nabi Muhammad SAW hukumnya. Wajib untuk beliau. Allah mewajibkan. Tapi Rasulullah tahajudnya nggak semalaman. Rasulullah tahajudnya paling kadang-kadang cuma 6 juz katanya. Cuma 6 juz ya. Banyak apa sedikit? Kalau buat kita banyak, kalau buat sahabat mah sedikit. Sahabat itu Sayyidina Utsman bin Affan, kalau salat tahajud 2 rakaat 30 juz. Tahajudnya cuma 2 rakaat tapi 30 juz, Pak. 15. Kita 30 juz berapa lama? Untung ada bulan Ramadan ya. Jadi hatam juga kita sama Quran. Begitu kata Ummahatil Mukminin. Rasulullah puasa, tapi puasa enggak setiap hari. Puasanya Senin Kemis Rasulullah SAW. Puasa hari Senin karena hari lahir beliau, ulang tahun, mensyukuri hari lahir. Puasa di hari Kemis karena hari itu disetorkan amal dalam 1 minggu. Dan juga beliau suka puasa Yaumul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Itu aja Rasulullah. Nggak banyak kok ibadahnya. Nggak banyak. Hatta yataqallunaha. Sampai di sini ya, iblis punya celah untuk membisiki hati para sahabat. Sahabat sampai bilang, loh, kok ibadahnya Rasul cuma sedikit? Kok dikit? Kok ternyata kalah sama kita? Rasulullah ibadahnya kalah sama kita.
Kalah sama kita Rasulullah. Pulang mereka dari sensus, berkumpul lagi. Setelah berkumpul mereka saling bertanya. Ketika setelah saling bertanya, jawabannya hampir sama semua. Hampir sama semuanya. Ketika sama semuanya akhirnya yahsibunaha qalila. Mereka mengatakan, loh, ternyata kok ibadahnya cuma dikit, kalah sama kita. Tapi jangan kita bahas ini cuma sampai separuh begini aja, salah paham nanti akhirnya kita. Mereka mengatakan para sahabat, lakin man nahnu ma'a Rasulillah. Siapa kita mau dibandingin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddam min dammihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah telah mendapatkan ampunan Allah dosa yang lalu dan yang akan datang. Amma ana, tapi kalau saya, kata sahabat, kalau saya alhamdulillah udah berapa bulan ini tahajud saya semalaman. Oh iya, saya juga sama. Bahkan saya puasa tiap hari. Oh sama, saya udah nggak ketemu bini berapa bulan katanya. Ketika mereka lagi nyohor begitu, hatinya ada sombong kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tuh kalau habis muji kita, habis muji, habis itu dia cerita dia lebih hebat. Bukan lagi mau muji, dia lagi mau riak, mau pamer. Nah ini sahabat digoda setan, pamer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan aghwahumus syaitan, para sahabat digoda sama setan, ditipu sama setan, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ga'im lahum bimurabbi, pentarbiyah para sahabat habibuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wagal, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, antumul ladina qultum ana kada wa kada. Hei kalian yang mengatakan, oh saya tahajud setiap malam semalaman. Oh saya ini setiap hari puasa. Oh saya udah kagak ketemu bini sekian bulan. Ama wallahi, kata Rasulullah SAW, demi Allah, bersumpah di sini Nabi Muhammad SAW. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa adgakum lahu. Demi Allah, kata Rasulullah, sayalah orang yang paling takut kepada Allah. Sayalah orang yang paling akrab sama Allah. Saya orang paling dekat sama Allah. Saya orang paling banyak ibadah kepada Allah. Di sini Rasul sumpah juga sombong Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sahabat lagi pada sombong. Satu-satunya sombong yang boleh adalah menyombongi orang yang sombong. Takabbar alal mutakabbir, fa inna takabbur alal mutakabbir sadaqah. Kalau ada orang sombong, sombongin lagi. Jangan kita puji orang sombong. Sama aja dia mau masuk neraka, kita jorokin. Akhirnya kata Rasulullah SAW, nggak ada orang yang ibadahnya lebih dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Nggak ada. Rasulullah masih menjadi nur aja, masih menjadi nur 2000 tahun, nggak berhenti bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lain masih belum ada, Rasulullah sudah wiridan 2000 tahun, nggak berhenti. Ini ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin ana usalli wa arqud, kata Rasulullah, saya salat tapi saya tidur, kata Rasulullah. Meskipun tidurnya Rasulullah beda dengan tidur kita, Bu. Sama apa beda? Beda. Di dalam dibak disebutkan qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muraqib. Rasulullah meskipun matanya tidur, hatinya tidak berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ana usalli wa arqud. Saya salat, saya tidur. Wa ana asum wa uftir. Saya puasa, saya tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah, kata Nabi Muhammad SAW. Saya kumpul sama istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau orang kagak mau sama sunnah saya, kagak mau menikah, jangan ngaku umat saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kisah ini Imam Ibnu Hajar memberikan pelajaran kepada kita. Apa kata beliau? Ini nggak bisa kita paham sebegini aja. Al-Mufassir Imam Ibnu Hajar mentafsirkan hadis ini, beliau mengatakan, wa min hadhil qissah, dari kisah di atas ini dapat kita ambil pelajaran, man arada ayyakuna aliman billah wa arifan bihi fala yaj'al mu'azzamata ibadatihi ibadatun zahiratun faqat. Siapa orang, kata Imam Ibnu Hajar, yang mau dekat sama Allah, yang mau ma'rifat billah,
yang mau mengenal Allah, yang mau nyambung terus sama Allah, jangan hanya mengagungkan, jangan hanya mengandalkan ibadah yang sifatnya zahir saja, kata beliau. Ini para sahabat kan ngandalin ibadah zahir, ngandalin ibadah puasa, wirid semalaman. Tapi buat apa kalau setelah ibadah malah hatinya sombong kepada Nabi Muhammad? Ibadah itu seharusnya menjadi kendaraan antara kita ke surganya Allah Subhanahu. Ibadah itu seharusnya dilakukan menjadi cahaya kepada hati kita. Tapi ini sahabat kok malah salah. Habis ibadah hatinya malah gelap. Hatinya malah mengatakan lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasul mengatakan tidak masuk surga orang yang hatinya sombong. Kok ibadahnya jadi kendaraan ke neraka? Kenapa demikian? Ibadahnya belum karena Allah. Jadi yang pertama kalau kita mau ibadah, tanamkan kita punya niat dulu. Niat kita udah benar apa belum? Benahi niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah bukan zahir saja. Hati juga bisa ibadah. Pikiran juga bisa ibadah. Nah, Rasulullah, sahabat sholat nih, sholat 2 rakaat aja, jangan lagi semalaman. Sholat 2 rakaat aja, belum tentu bisa khusyuk, belum berhasil khusyuk. Tapi Rasulullah seumur hidup nggak pernah kagak khusyuk. Jangan lagi sholatnya Rasulullah, tidurnya khusyuk, tidurnya membawa Allah. Yang ada Allah, kita sholat aja masih belum ngebawa Allah Subhanahu. Sedangkan ibadah batin, ibadah yang tidak tampak itu jauh dapat perhatian dari Allah daripada ibadah zahir. Salah satu contoh. Insya Allah ini yang terakhir. Insya Allah ini udah kemalaman ya. Udah kemalaman. Apa cukup aja? Cukup. Dilanjut gak apa-apa. Ada satu kisah, seorang sahabat bernama Al-Miqdad ibn al-Aswad mengatakan, dakhaltu Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu hari aku bertamu kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa qala Abu Hurairah mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafakkur sa'ah khairan min ibadah sana. Kata Abu Hurairah, aku dengar langsung Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ngelamun sebentar itu pahalanya lebih gede daripada ibadah 1 tahun enggak berhenti-berhenti. 1 tahun. Bayangin ibadah 1 tahun begitu ya. Ini ibadah yang enggak kelihatan, mikir. Jadi mikir itu ada yang ibadah, ada yang maksiat. Perbedaannya adalah kalau habis mikir iman kita tambah kuat. Kalau habis mikir syukur kita tambah kuat. Kalau habis mikir taubat kita tambah kuat. Kalau habis mikir mahabbah kita tambah kuat. Maka mikirnya kita ibadah. Bahkan lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tapi kalau habis mikir iman kita tambah lemah. Kalau habis mikir syahwat kita tambah kuat. Itu mikir yang sifatnya maksiat. Begitu ya. Tinggal kita bedain mikir yang seperti apa. Akhirnya nanti akan dijelaskan mikirnya bagaimana. Yang pahalanya ibadah begitu. Wa qala al-Miqdad, kebetulan sahabat yang sama Miqdad di hari yang berbeda, mungkin di bulan yang berbeda, bertamu juga kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa dakhaltu Abdullah bin Abbas, aku bertamu kepada Abdullah bin Abbas. Wa qala, berkata Abdullah bin Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar langsung Nabi Muhammad SAW bersabda, tafakkur sa'ah khairun min ibadah 7 sinin. Ngelamun sebentar itu pahalanya lebih gede daripada ibadah 7 tahun. Hadisnya mirip tapinya maknanya berbeda. Kalau kata orang sekarang berarti yang satu salah, yang satu benar begitu. Belum tentu apabila ada perbedaan itu ada yang salah, belum tentu. Akhirnya beliau bertamu kepada Sayyidina Abu Bakar di waktu yang berbeda lagi. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar mengucapkan hadis yang sama dengan beda versi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu yaqul,
Aku mendengar Rasulullah mengatakan kepada saya langsung, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sab'in sanah. Ngelamun sebentar itu pahalanya lebih gede daripada ibadah nggak berhenti-berhenti 70 tahun. Bayangin 70 tahun. Sahabat baru ibadah berapa bulan aja udah bangga. Ini ngelamun sebentar, pahalanya lebih gede daripada ibadah 70 tahun. Bingung ini Al-Miqdad. Ketika bingung, dakhaltu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saya tanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan demikian. Aku dengar Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan demikian. Aku dengar juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan demikian. Ini yang benar yang mana? Rasul cuma senyum dan mengucapkan satu kata. Apa kata Rasulullah? Shadaku. Semuanya benar. Semuanya ud'uhum indi. Memang pola fikirnya yang berbeda-beda. Jadi tingkat mikir aja pahalanya beda-beda. Panggil semuanya kata Rasulullah. Dipanggil semua. Ketika dipanggil semua di hadapan Nabi SAW, duduk di hadapan Rasulullah, bertanya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa tafakkuruka wa fi madza? Ya Abu Hurairah, engkau kalau ngelamun mikirin apa? Ente kalau ngelamun mikirin apa wahai Abu Hurairah? Wagal ya Rasulullah tafakkuri fil ayah. Aku kalau ngelamun mikir firman Allah yang berbunyi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang-orang yang ahli mikir, orang-orang yang ahli mikir itu beliau tidak segan-segan memikirkan bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Contoh aja contoh ya. Sebetulnya bahan lamunan kita banyak yang pahalanya gede. Bahan lamunan itu sangat banyak yang pahalanya besar. Saya sering mencontohkan buah kelapa. Buah kelapa begitu ya. Buah kelapa itu isinya apaan? Isinya air ya. Itu air lewat mana Bu? Kok ada di dalam kelapa? Tahu nggak lewat mana? Pak, lewat mana air masuk ke dalam kelapa? Kalau lewat pohonnya pasti rasanya nggak enak. Sepet pasti. Lewat mana? Nggak ada jalannya. Mulai kapan air kagak butuh jalan? Untungnya kelapa ada banyak. Coba kalau di dunia cuma satu, viral. Itu aja kita mikirin yang nggak punya jawaban kecuali jawabannya adalah Subhanallah. Maha suci Allah yang dapat menciptakan makhluk satu ini. Kelapa nggak butuh jalan. Air masuk ke dalam nggak butuh jalan. Manis lagi. Maksudnya adalah tafakur yang seperti itu. Contoh juga buah mangga ya. Satu pohon. Pohonnya satu. Disiram dengan air satu, air hujan. Kok buahnya bisa ada yang manis, bisa ada yang asam? Yang manis gulanya dari mana? Yang asam, asamnya dari mana? Keringatnya dari mana? Yang kalau kitab itu kan rahasia rezeki yang makan. Rahasia rezeki yang makan. Ini baru buah-buahan. Belum anggota tubuh kita Bu. Belum anggota kita punya tubuh. Saya sering cerita. Ada seorang ulama di Jawa Timur di Bondowoso bercerita, ada seorang naik motor gede. Naik motor gede, motornya jatuh. Motornya jatuh, spionnya pecah. Pas pecah spionnya itu kena mata. Kena mata, pecah juga retina matanya satu. Pergi ke rumah sakit di Surabaya. Berobat sama dokter. Kata dokter, ini mata sudah pecah. Tidak bisa diselamatkan lagi. Bapak udah cukup ridho aja dah punya mata cuma satu begitu. Tanya akhirnya sama dokter ini Bapak, bagaimana Pak caranya biar bisa punya mata lagi saya? Satu-satunya jalan beli dari orang yang masih hidup. Beli dari orang yang masih hidup. Bilang ini orang, Pak tolong kasih tahu kalau ada orang mau jual mata. Kalau barangkali ada pasien sakit butuh biaya mau jual mata, saya beli matanya 5 miliar. Saya beli matanya 5 mil. Ini nyata Bu. Kejadian belum 1 tahun, berapa bulan lalu di Jawa Timur. Mungkin sampai sekarang masih belum dapat mata itu orang.
mau beli 5 miliar. Barangkali ada yang mau jual di sini. 5 miliar, Bu. Ada yang mau jual apa kagak? Nggak ada? Sepakat nggak ada? Berarti kita yakin mata kita harganya lebih dari 5 miliar. Yakin, Bu? Dapat mata dari mana kita? Allah ngasih kita mata, kita bayar disuruh dengan apa? Disuruh sholat 5 waktu, Bu. Kemana aja kalau adzan? Bapak-bapak kalau masjid lagi adzan lewat, kemana aja? Allah ngasih kita mata, harganya kita sepakat. Bapak yang bilang, ibu yang bilang, mata satu aja 5 miliar nggak dijual. Betul apa enggak? Allah ngasih cuma-cuma. Illa liya'budun. Allah cuma minta kita, dirikanlah ibadah, dirikanlah salat, jaga perintah Allah. Jangan gunakan badan kita untuk durhaka, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu. Ayo kita syukuri ini semua. Allah ngasih cuma-cuma. Seandainya, Bu, ada orang ngasih ibu duit 5 miliar. Terus pesannya, tolong ya, sholat jangan ditinggal berjamaah seumur hidup. Ini uang hadiah 5 miliar. Kira-kira dikerjakan apa enggak? Dikerjakan apa enggak? Allah udah ngasih semuanya. Baru satu mata harganya lebih 5 miliar. Kita enggak jual. Allah ngasih cuma-cuma. Kenapa kita masih ngeluh kepada Allah? Kenapa masih nuntut kepada Allah? Seakan-akan Allah enggak pernah ngasih kita yang istimewa. Kita sepakat loh, mata aja harganya lebih 5 miliar. Sampai sekarang yakin saya belum dapat dia beli mata. Ayo, jadikan kisah ini alasan kita tambah syukur kita kepada Allah. Motivasi kita berterima kasih kepada Allah. Jadikan sholat kita itu terima kasih kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bubar dari sini kita tambah giat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala tafakkuruka khairun min ibadah sana. Berpikir yang demikian, memikirkan makhluk-makhluk Allah yang buahnya adalah kita mengatakan subhanallah, itu pahalanya lebih besar daripada kita ngaji begini 1 tahun. Lebih gede daripada ibadah 1 tahun. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ya ibn Am, wahai sepupu, kaifa tafakkuruka wa fi madza? Kalau engkau ya Abdullah bin Abbas, kalau ngelamun mikirin apa? Engkau kalau ngelamun mikir apa? Abdullah bin Abbas mengatakan, qala tafakkuri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-maut wa ma ba'da al-maut. Min shiddati adabil qabri wa min al-bi'sati wa min al-mawqif wa min al-hisab wa min al-mizani wa min as-sirati wa min al-jannati wan nar. Saya kalau ngelamun mikirin mati ya Rasulullah. Saya mikir mati, takut mati saya su'ul khatimah. Kalau saya su'ul khatimah nanti saya diadab kubur. Kalau diadab kubur bagaimana keadaan saya? Mau lari kemana saya? Bayangkan berapa banyak orang yang sekarang dikubur lagi diadab, ingin hidup lagi hanya untuk beribadah kepada Allah. Bersyukur kita dipilih Allah untuk banyak beribadah. Saya memikirkan kalau saya su'ul khatimah, potensi orang su'ul khatimah itu karena sehari-harinya dosa sama pahalanya banyakkan dosanya. Orang kalau sehari setiap harinya itu dosa sama pahalanya banyakkan dosa, berpotensi su'ul. Hasibu anfusakum. Kita koreksi sekarang kita. Mana banyak pahala sama dosa kita setiap harinya. Hatta aj'al abki. Kata Abdullah bin Abbas, sampai ya Rasul, kalau saya ngelamun, saya nangis. Saya nangis, saya taubat kepada Allah. Saya taubat, padahal sahabat bikin dosa juga kagak. Bikin dosa enggak, tapi setiap hari nangis bertaubat. Kita bikin dosa apa enggak? Taubatnya kapan? Terakhir nangis karena taubat kapan kita? Bikin dosa setiap hari balapan kita. Seorang nabi di dalam kitab Ira'ah disebutkan, marra ba'dun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a hajaran kharajat minhal ma'. Ada seorang nabi, adunnuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyangka beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lewat di jalan melihat batu kerikil hasad. Ada satu batu kerikil keluar air, terus keluar air. Diambil batu tersebut. Kemudian dia tanya kepada itu batu, ini air apa? Ini batu bisa menjawab kepada Nabi SAW. Apa kata batu? Mundu sami'tu qawla ta'ala. Mulai aku mendengar Allah berfirman, waquduha an-nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Bahan bakar neraka manusia dan bebatuan. Lam azal abki. Kata ini batu, aku enggak berhenti nangis takut masuk neraka. Batu, Bu, nangis taubat takut masuk neraka. Padahal batu bikin dosa apa enggak? Enggak bikin dosa. Orang itu masuk neraka karena dosanya. Batu yang masuk di neraka bukan batu dunia, tapi manusia yang masuk neraka, manusia yang ada. Bukankah kita lebih berhak untuk menangis? Jangan nangis kita simpan nanti buat di akhirat, jangan. Karena nanti umat Nabi kalau udah mau dimasukkan ke neraka, nangis sampai habis, air matanya sampai darah yang dikeluarkannya. Hatta aja'al abki, sampai aku nangis ya Rasulullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih, tafakkur yang tingkatannya lebih tinggi dari yang tadi adalah tafakkur memikirkan dosa kita. Ingat dosa. Kita muhasabatun nafas, mengoreksi diri kita sendiri, sampai akhirnya kita menangis. Kemudian baru setelah menangis kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku, dengan mengingat dosa sambil menangis. Sungguh air mata yang keluar dalam keadaan istighfar itu pahalanya lebih baik daripada ibadah yang lain 7 tahun. 7 tahun ibadah yang disertai dengan air mata, takut dengan adab Allah Subhanahu. Ini sahabat, Bu, kelasnya sahabat. Ngelamunnya ibadah, ngelamunnya ibadah. Kalau kita ibadahnya ngelamun, ibadah kita ngelamun, betul apa betul? Pernah enggak sholat 5 rakaat? Sholat pernah 5 rakaat, sholat duhur umpamanya gitu. Imamnya 5 rakaat, pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Ada imamnya apa enggak? Imam siapa? Ikut madhab siapa? Kalau sholat aja kita ngelamun, bagaimana bengongnya kita? Sahabat ngelamunnya ibadah, bagaimana dengan sholatnya? Sayyidina Abu Bakar itu kalau setiap mendengar adzan langsung menangis sampai pingsan. Ketika ditanya, pucet, kenapa ya Sayyidina Abu Bakar kalau dengar adzan kok pingsan? Aku mau ketemu Allah, bawa dosa. Mau disembunyikan di mana dosa ini di hadapan Allah? Ini sahabat, padahal dosanya mah kagak ada. Ini tafakkur, kata Rasulullah SAW, tafakkuruka khairun min ibadah 7 sinin. Ngelamun kayak ente pahalanya lebih gede daripada 7 tahun ibadah. Yang terakhir, kabar gembira. Gembira beneran kayaknya ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kaifa tafakkuruka ya Siddiq? Kalau engkau ngelamunnya mikir apa, wahai Sayyidina Abu Bakar? Kok hebat banget lamunan ente? Pahala ngelamunnya ente itu kok hebat banget? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ternyata ngelamun paling tinggi aja, ngelamunnya orang yang mahabbah, ngelamunnya orang yang pecinta. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tafakkuri finnar ya Rasulullah SAW. Ani kalau ngelamun ya Rasul mikir neraka, mikir neraka. Hampir sama kayak Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cuman bedanya, kalau Ibnu Abbas ingat neraka, takut masuk neraka. Tapi kalau Rasul Sayyidina Abu Bakar ya ingat neraka, malah minta masuk neraka, Pak. Minta masuk neraka. Ada doanya. Saya hafal, tapi saya baca cuman ceramah doang. Karena isinya biar masuk neraka, minta masuk neraka. Kenapa kok sampai minta masuk neraka? Beliau mengatakan tafakkuri finnar ya Rasulullah. Aku kalau ngelamun ingat neraka, hatta aja'al ad'u. Sampai kalau aku ingat neraka, aku berdoa.
Apa doanya? Allahumma ij'alni yaumal qiyamah al-'adim bihal hatta tamla'un nara minni hatta yusdak wa'duk wa la tudkhil 'alaiha ahadan min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, jadikan saya nanti di hari kiamat berbadan besar ya Allah. Besarkan badan saya ya Allah. Sebesar apa? Sebesar neraka. Hatta tamla'un nara minni, sampai engkau penuhi neraka cukup dengan satu orang, saya Abu Bakar. Hatta yusdak wa'duk, sehingga janjimu dibenarkan ya Allah. Engkau berjanji waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Ya betul, penuh neraka dengan manusia, tapi manusianya cukup saya sendiri Abu Bakar. Cukup, jangan masukkan satu orang pun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke neraka. Jangan ada, cukup saya sendiri. Jadi wakil saya untuk ini umat, masukkan saya ke neraka, kata Sayyidina Abu Bakar. Inilah mahabbah yang sangat tinggi daripada umat Nabi Muhammad, dari sahabat Nabi Muhammad. Senyum bangga Rasulullah sampai mengatakan ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Kalau kalian mau tahu umatku yang paling mencintai umatku, dialah Abu Bakar orangnya. Dia orang yang paling cinta kepada umat. Wa tafakkuruhu khairun min ibadah sab'ah sinin. Ternyata doa masuk neraka pahalanya malah lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Beliau apa dasarnya? Mahabbah, cinta. Kenapa beliau cinta kepada kita umat Nabi? Karena beliau tahu betul Nabi SAW, sang kekasih, begitu mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Air mata Rasulullah itu keluar hanya untuk kita umatnya. Kesedihan Rasul hanya untuk kita. Rasul enggak enak makan kalau tahu umatnya bakalan masuk ke neraka. Oleh karenanya Rasulullah SAW akhirnya Sayyidina Abu Bakar karena cintanya kepada Nabi mengatakan absyirhu, absyirhu, kasih kabar baik kepada Nabi Muhammad. Kalau umatnya enggak bakalan ada yang masuk neraka kecuali satu orang. Kasih kabar baik, biar bahagia Nabi Muhammad, biar tersenyum Rasulullah. Cukup bagi saya masuk neraka enggak apa-apa, yang penting bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, pelajarannya adalah kalau kita melihat orang ahli maksiat, dasari kita mengingatkan dia adalah karena kita mencintai dia. Anak kita kagak sholat, galak sama kita, dasari kita untuk memaksa diri mengingatkan karena kita cinta. Ya Allah, kalau dia terus maksiat nanti dia masuk neraka. Kalau masuk neraka dia bakalan kagak kuat sama neraka. Nggak ada manusia yang kuat dengan neraka. Tetangga kita ahli maksiat, ingatkan. Dasari kita mengingatkan dia amar ma'ruf nahi mungkar karena cinta, karena kasihan kalau dia masuk neraka. Maka kita memikirkan tentang neraka tetangga kita. Itu pahalanya ibadah 70 tahun di sisi Allah Subhanahu. Karena kita telah menunjukkan kepada Allah kita mencintai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sifatnya Rasulullah, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan berkah majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan ke dalam hati kita nur, cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya cinta kepada Allah, cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina muhibban wa amitna muhibban wahsyurna fi zumratil muhibbin ya man wafaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamannya di hati enggak apa-apa. Di hati ya, udah. Di hati aja enggak apa-apa. Barik fikum. Barik fikum. Udah ya, udah habis. Salamannya